Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sesuai dengan tema Outlook Perekonomian Indonesia. Baiklah, yang akan kita bahas hari ini adalah berbagai permasalahan yang ada dalam ekonomi Indonesia. Pada dasarnya, tujuan dari suatu negara melaksanakan pembangunan adalah untuk mengatasi atau keluar dari masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Setidaknya ada 4 masalah pokok yang dihadapi oleh suatu negara, terutama negara sedang berkembang dan negara terbelakang, yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan distribusi pendapatan dan pengangguran. Berikut ini penjelasan dari keempat masalah pokok pembangunan ekonomi tersebut. Yang pertama adalah masalah pokok pembangunan ekonomi, yaitu kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah bagi setiap negara. Masalah kemiskinan juga mendorong setiap negara untuk melakukan pembangunan. Masalah ini harus diatasi karena memiliki dampak yang sangat luas bagi kehidupan seseorang ataupun suatu bangsa, baik dari dimensi ekonomi maupun non-ekonomi. Masalah pokok pembangunan ekonomi yang kedua yaitu ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Masalah ini seringkali dihubungkan dengan masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus tidak selalu dapat mengurangi tingkat kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi yang tidak berkorelasi positif dengan distribusi pendapatan. Terus yang ketimpangan distribusi pendapatan ini juga membuat jurang si kaya dan si miskin semakin curam yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan berpotensi untuk memicu terjadinya berbagai tindakan kriminal. Masalah pokok pembangunan ekonomi yang berikutnya yaitu pengangguran. Masalah pengangguran ini merupakan masalah pokok dan bersifat jangka panjang yang harus dihadapi oleh suatu negara. Sekalipun suatu negara memiliki pengangguran sama dengan nol atau negatif, belum tentu negara tersebut memiliki masalah pengangguran karena pengangguran itu sendiri memiliki banyak kategori. Terus masalah pokok pembangunan ekonomi yang terakhir yaitu inflasi. Terjadinya kemerosotan nilai uang akibat jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga memicu kenaikan harga barang akan berdampak pada menurunnya pendapatan real orang-orang yang berpenghasilan tetap sehingga daya belinya ikut menurun. Penurunan daya beli masyarakat akan berdampak pada dunia usaha karena perusahaan akan mengurangi kapasitas produksinya atau bahkan memberhentikan produksinya. Akibatnya terjadi PHK yang akan meningkatkan jumlah pengangguran. Inflasi yang tinggi juga membawa dampak pada meningkatnya suku bunga yang akan membuat perbankan terpuruk. Itulah mengapa inflasi termasuk ke dalam masalah pokok pembangunan. Sebab inflasi yang meningkat tajam akan mengganggu kestabilan perekonomian nasional. Maka dari itu, pentingnya pemerintah memperbaiki perekonomian Indonesia secara lebih inklusif. Dengan mengapresiasi langkah pemerintah merilis sejumlah paket kebijakan untuk memperbaiki situasi ekonomi. Namun, implementasiannya masih perlu mendapat pengawasan yang serius. Jika dibandingkan, pemerintah telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi dalam waktu kurang dari 12 bulan. Padahal jumlah tersebut setara dengan kebijakan ekonomi selama 10 tahun di masa lalu. Jadi ada 3 poin utama untuk membangun perekonomian yang lebih inklusif di Indonesia. Yang pertama adalah diversifikasi produk ekspor. Terus yang kedua adalah memangkas ekonomi biaya tinggi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan infrastruktur. Baiklah, kita lanjut dari kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah koordinasi antara pemerintah dan BI mengenai kebijakan moneter dan fiskal. Menurut saya, kebijakan moneter dan fiskal sangat berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Butuh keselarasan antara dua kebijakan ini sehingga bisa berjalan baik, maka stabilitas perekonomian bisa terwujud. Karena tanpa adanya harmonisasi antara kebijakan moneter dan fiskal akan memperkecil peluang untuk mencapai target. Kerjasama antara otoritas moneter dan fiskal selalu menjadi sorotan DPR. Seperti yang kita ketahui, keberhasilan Bank Indonesia itu diukur dari seberapa bisa mengendalikan nilai tukar rupiah. Begitu juga dengan pemerintah dari sisi pertumbuhan ekonominya. Mengingat bahwa laju inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan, namun juga faktor penawaran, maka agar pencapaian sasaran inflasi dapat dilakukan dengan efektif, kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi sangatlah diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut,
Di tingkat pengambil kebijakan, Bank Indonesia dan pemerintah secara rutin menggelar rapat koordinasi untuk membahas perkembangan ekonomi terkini. Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan utang negara. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana pemerintah dan Bank Indonesia melakukan kerjasama yang baik agar pengelolaan utang negara Indonesia bisa diatasi. Dan untuk kedepannya, koordinasi antara pemerintah dan BI diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan forum TPI, baik pusat maupun daerah, sehingga dapat terwujud inflasi yang terendah dan stabil, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan ini. Kita lanjut analisa gambaran perekonomian Indonesia di masa depan. Lihatlah wajah perekonomian Indonesia pada saat ini, sejak pertama kali COVID-19 masuk ke Indonesia. Neraca nilai ekonomi Indonesia kian hari terus menurun. Mengapa demikian bisa terjadi? Karena COVID-19 menyerang mulai dari sektor lapisan ekonomi masyarakat bawah sampai pada level teratas sekalipun. Maka dari itu, keluarlah sebuah regulasi dari pemerintah pusat terkait pemberhentian aktivitas sektor publik, mulai dari ranah ekonomi, pendidikan, dan sampai dengan keagamaan. Semuanya difokuskan dalam pelaksanaannya di rumah masing-masing atau yang dikenal dengan istilah work from home. Hal itulah yang menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangatlah begitu berbeda dengan tahun 2008 yang lalu. Dan tentunya sangatlah bisa dinilai cukup berat. Dalam setiap polemik yang terjadi di Indonesia, hal ini pun tak lepas dari peran pemerintah, yang dimana setiap terjadinya gejolak pada negeri ini tak mungkin mereka tinggal diam saja. Dalam kondisi ekonomi seperti ini pun pemerintah tentunya mengupayakan yang terbaik untuk menghapisi ekonomi negara yang tanggul karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dalam dinamika ekonomi yang menjangkit di Indonesia saat ini, bahkan seluruh negara harus mengalami nasib yang sama karena dampak dari COVID-19. Banyak spekulasi publik yang memperkirakan sampai kapan situasi ekonomi seperti ini terjadi. Ada yang berasumsi sampai tahun 2022. Ekonomi suatu bangsa baru bisa pulih, namun ada juga yang mengatakan sampai akhir tahun nanti dan seterusnya. Namun diri saya pribadi harus mengatakan dalam situasi ekonomi yang menjangkiti seluruh negara, terutama Indonesia tentunya. Mengapa seperti itu? Karena dalam kontekstual tersebut memiliki dua macam sisi, yaitu positif dan juga negatif. Jika kita membicarakan dari sisi negatif, mungkin itu sudah saya bahas tadi. Namun jika membahas dampak dari sisi positifnya, dalam hal ini pun kita mampu meninjau negara adidaya sebesar Amerika Serikat dengan jumlah pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi mampu ditumbangkan dengan COVID-19 ini. Bahkan secara terus terang pada saat Pers Amerika pun meminta pertolongan kepada negara-negara lainnya. Hal itulah yang menjadi bahan pembuktian bahwa dalam kondisi seperti inilah seluruh negara itu harus bersiap membangun perekonomian mulai dari awal, terkecuali negara manapun itu. Di momentum yang bisa dikatakan emas inilah Indonesia untuk saat ini bisa bangkit dari keterpurukan. Berupaya membuktikan kepada seluruh negara di dunia bahwa Indonesia sejatinya adalah negara yang patut diperhitungkan dalam segala bidang. Negara yang unggul, bahkan beberapa waktu yang lalu mereka sudah mencabut status negara Indonesia menjadi negara maju. Kita masuk pada kesimpulan, Indonesia adalah negara yang sangat berpotensi di bidang ekonomi. Pemerintah sudah sangat banyak mencoba menerapkan berbagai cara dan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memaksimalkan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi negara. Saat ini, masa depan Indonesia berada pada tangan generasi mudanya. Jika pemerintah berhasil membentuk karakter bangsa yang baik untuk masa depan, bangsa ini akan berdikari tak hanya pada bidang ekonomi, tapi dalam segala bidang. Perkembangan dan kemajuan teknologi yang saat ini sedang gencar terjadi di seluruh antero dunia harus dimanfaatkan dengan maksimal oleh Indonesia. Bersama-sama negara ini akan maju jika manusianya ingin bangkit dari keterpurukan. Data masa depan yang saya bahas tadi memang hanya perkiraan. Tapi itulah gambaran yang akan terjadi di Indonesia pada abad pertengahan kelak. Apakah kita siap menghadapinya? Jujur, saat ini Indonesia berada pada masa-masa tersulit. Tantangan ekonomi yang besar dan juga harapan masyarakat yang tinggi membuat penampakan ekonomi Indonesia terlihat buruk. Namun, jika dilihat dari kacamata optimisme, bangsa ini sedang merajut kembali kejayaannya. Bangsa ini sedang mengambil alih perhatian ekonomi dunia. Marilah kita kritisi kebijakan pemerintah. Jika salah, mari kita luruskan, dan jika benar, kita harus dukung. Sesungguhnya pasti ada jalan di balik kesusahan. Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan perekonomian terpenting di jagat dunia. Kita saat ini sedang menginvestasi kesusahan dan berharap meraih buah manis perjuangannya di masa yang akan datang.
Menurut saya, infrastruktur dan juga transportasi menjadi faktor terpenting untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.